Bapak Ibu, ibadah itu sebenarnya praktek firman dalam kehidupan sehari-hari. Itu ibadah. Kalau di sini datang hari Minggu, hari Selasa, Senin, Rabu, Kamis, datang itu kita itu berkomunitas. Sebenarnya kalau datang ke tempat sini menyembah Tuhan, di rumah kan juga bisa nyembah Tuhan. Di rumah juga bisa berdoa. Di mana saja kita bisa berdoa. Tapi ibadah yang sejati kan memberi hidup kita, memberi hati kita, memberi seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau mulut kita nggak mempermuliakan nama Tuhan, isinya ngomel, gerutu, ngeluh, komplit, marah-marah, pikiran kita jelek, busuk dan jahat, bagaimana kita bisa beribadah? Karena banyak orang datang ibadah, tubuhnya yang beribadah, tapi kelakuannya nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Pikirannya mengembara kemana-mana. Nah, justru di tempat ini kan diajarin, dengar firman, belajar firman. Nanti prakteknya di luaran sana. Waktu menghadapin suami, waktu menghadapin tetangga, waktu menghadapin saudara, waktu menghadapin anak, cucu, mantu, dan lain sebagainya. Praktek firman itu ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama waktu kita diperlakukan buruk. Aslinya kita itu akan keluar waktu kita diperlakukan buruk. Kita seperti Kristus atau kita seperti iblis, akan terlihat. Di sini kan kita kelihatan cantik-cantik dan menarik semuanya ini. Kudus, suci, tak bercacat celah kalau nyembah Tuhan. Aduh, fokusnya sama Tuhan. Bagi kalau hadirat Tuhan begitu kuat sampai nggak tahan nangis dan lain sebagainya. Mukanya polos semuanya seperti Bunda Maria. Baik, manisnya luar biasa. Tapi itu bukan yang asli. Yang asli ketika kita menghadapi tadi tekanan, persoalan, masalah, penderitaan, diperlakukan buruk orang lain, diperlakukan jelek orang lain, ketemu orang yang benceno, kata orang Surabaya, nyebelin, ngeselin, terus kita dituduh, difitnah, diperlakukan buruk, diperlakukan tidak adil, digosipin dan lain sebagainya. Yang keluar pertama kali dari lidah mulut kita itu aslinya kita. Bisa ngomel, gerutu, atau bisa tersenyum dengan bahagia. Tergantung. Kalau kita terbiasa melatih diri kita, menaklukkannya kepada Kristus, yang saya sebut namanya pikul salib sangkal diri, kita mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu. Nanti yang keluar itu karakter Kristus. Makanya di sini kan diajarin firman, dicekokin firman, dijejelin firman, dipaksa makan firman. Setiap ibadah kan Bapak Ibu dipaksa makan firman kan. Telan, kunyah, renungkan, praktekkan. Nanti waktu praktekmu, hidupmu berbeda. Tadi Bapak katakan, kita ini menjadi representasi dari Tuhan. Orang harus bisa melihat Tuhan. Orang bisa melihat kekristenan kita itu bukan karena kita minggu ibadah loh, atau Senin ibadah, atau Rabu ibadah, atau Selasa ibadah, tapi dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Orang harus bisa melihat manifestasi Yesus dalam hidup kita. Orang melihat, oh iya loh, bener loh dia orang Kristen. Tapi kalau orang di luar sana tidak bisa membedakan ini orang Kristen atau orang dunia, bagaimana? Berarti kan ada yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Nah, orang di dalam Tuhan itu ada jaminannya. Jaminannya adalah semua perbuatan baik Tuhan yang pernah kita nikmati di masa lalu. Sekarang yang bisa jamin hidup kita siapa? Deposito kita bisa jamin? Belum tentu loh. Nilai mata orang rupiah ini terjadi penurunan terus kalau dibanding Singapura dolar atau US dollar. Tambah menyusut. Dulu zaman ibu-ibu waktu tahun 70-an, kita makan hanya berapa ratus perak. Beli tanah hanya berapa juta. Beli sapi mungkin hanya berapa ratus ribu. Tapi sekarang kita punya uang 100 ribu, dibuat makan ke mall cukup nggak? Nggak cukup loh. Kita parkir aja di Puri bisa sekali masuk per 1 jam pertama berapa? 25 ribu di Lipo Mall Puri. Terus kita ke mall hanya 100, bawa uang 100 ribu nggak cukup. Paling beli es teh. Es teh aja kalau minum di restoran bisa 21 ribu. Dulu 100 ribu bisa beli tanah, beli sapi.
Bahkan dulu motor harganya sekitar berapa ratus ribu toh. Mobil hanya berapa puluh ribu. Tapi sekarang tanah harganya per meternya bisa 30 juta, bisa 50 juta. Tanah di Puri hampir 40 juta, 50 juta. Kalau kita taruh pengharapan kita di uang, di deposito, tidak ada jaminan. Taruh pengharapanmu di anakmu, belum tentu anakmu punya pasangan hidup yang cintakan Tuhan. Kita punya anak baik, kita didik baik. Kalau anak kita ini punya pasangannya jin dan genderuwo, dia nggak akan peduli dengan kita. Betul apa enggak? Pengharapan kita bukan di anak kita. Apalagi di suami. Suami makannya sembrono bisa kena sakit penyakit, kita yang repot malahan. Pengharapan kita ini kepada Tuhan. Makanya setiap hari perlu menyerahkan diri kita sama Tuhan. Makanya setiap hari kenapa harus duduk diam di hadirat Tuhan, komunikasi, curhat sama Tuhan. Kurangi curhat sama orang. Kalau kita curhat sama orang, orang itu nggak bisa dipercaya. Apa yang kita curhatkan malah jadi gosip. Tapi kalau kita ngobrol sama Tuhan, ini loh aku serahkan hatiku, pikiranku, perasaanku, kehendakku, kemauanku, masa depanku, engkau yang pegang. Dia yang akan pegang seluruh hidup kita. Bukankah selama ini Tuhan sudah tolong kita? Sudah berkatin kita sepanjang umur hidup kita? Pernah kita ngalami kesusahan, sakit penyakit, penderitaan, jalan buntu, dan terbukti Tuhan tolong kan? Tahu nggak yang menjadi jaminan hidup kita apa? Kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Kalau di masa lalu Tuhan tolong kita, di masa yang akan datang Tuhan akan double porsi bikin pertolongan. Amin. Di masa lalu Tuhan sembuhkan, hari ini pun saya sakit disembuhkan. Di masa lalu saya ngalami jalan buntu dan Tuhan buat mujizat. Di masa yang akan datang Tuhan akan buat mujizat. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, memang tidak ada jaminan hidup kita baik-baik saja. Saya tiap hari berdoa, kadang hampir tiap hari ngelayanin orang. Tidak ada jaminan hidup saya itu mulus. Kita mengalami goncangan, mengalami jalan terjal. Kadang seakan di pinggir jurang, kadang seakan dibawa ke dalam jalan buntu yang nggak tahu jalan keluar. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin. Kenapa kok bisa memimpin? Karena saya kenal Tuhan saya. Makanya di Alkitab katakan kan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, enak nggak dalam lembah kekelaman? Diomelin orang enak nggak? Nggak dipedulin anak enak nggak? Dimusuhin mantu enak nggak? Nggak punya duit enak nggak? Kita ngalamin semuanya kan itu kan? Yang ngomong sering kali ngalami. Nggak percaya tanya istri saya. Sering kali dia pengen nangis langsung ke surga, tapi ternyata dibawa muter dulu. Tahu nggak? Jalan sama Tuhan sering kali dibawa muter-muter kan? Maunya kita langsung kan, weh hari ini doa terobosan terjadi. Kok urung ya Tuhan? Ini wis deg-degan nih Tuhan. Pernah ngalami deg-degan? Pernah ngalami ya kok hidup kalian ini makmur semua kelihatannya ya? Nggak pernah ada masalah ya? Hah? Nah, kadang kok udah jerit, udah teriak, udah gulung-gulung kok belum dijawab Tuhan ya? Caranya Tuhan seperti itu. Tahu nggak kenapa? Mendewasakan kita. Lewat namanya lembah kekelaman. Sekalipun kita ngalami masa sukar, masa sulit, nyatanya Tuhan pelihara. Ingat beberapa tahun yang lalu, 2020, 2021, 2022, takut kan? Kemana-mana pakai masker kan? Baru keluar langsung mandi kan? Kenapa? Kok takut? Takut mati kan? Bener gak? Ini yang ngomong juga keluar sebentar aja mandi, langsung masukin mesin cuci, dan ternyata banyak orang yang meninggal kan? Saudara-saudara kita, teman-teman kita banyak dipanggil Tuhan. Terus hari ini kita sehat kan? Tuhan pelihara nggak? Tuhan jagain nggak? Tuhan proteksi nggak? Itu zaman itu lembah kekelaman nggak? Kita sering kali dengar kan? Ada suara innalillahi. Terus kemana dikit-dikit denger tiu 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 ambulan. Sampai kita sendiri bingung kadang. Ngelihat di TV beritanya isinya orang mati dikubur pakai ekskavator. Kuburan sampai habis kan? Sampai buka lahan kuburan baru loh. Kenapa kok Tuhan sampai hari ini bikin kita masih hidup?
Tuhan sayang nggak sama kita? Tuhan punya rencana nggak? Di masa kekelamannya Tuhan tolong, apalagi masa-masa yang akan datang. Amin. Kita udah pernah kena COVID yang pertama kali, malahan sebulan nggak doyan makan, melihat makanan pusing malahan. Orang belum kena COVID, kita kena COVID ya. Yang kena COVID sama-sama kita, banyak yang meninggal dari rumah duka itu. Ada 4-5 orang meninggal. Dan ternyata Tuhan berikan sampai hari ini kesehatan yang sempurna. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan menyertai kan? Sampai hari ini Tuhan menyertai? Yakin? Amin. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tadi dijelaskan, gada dan tongkat. Tongkat seringkali dipakai Tuhan loh. Kalau gembala itu gada itu berbicara tentang kekuatannya Tuhan loh. Tapi tongkat seringkali dipakai para gembala untuk nuntun ya, kambing, gombing kambing, domba-domba, dombing-dombing yang liar nih, domba setengah kambing seringkali. Ini sini diarahkan, dipakai ngarahin loh. Makanya nikmatin aja kadang kalau dibawa ke dalam hal-hal yang rasanya nggak mustahil, rasanya kok kayak begini, mempertanyakan Tuhan, tetap Tuhan pelihara kita kok. Terus kalau ada kejadian-kejadian yang kita nggak harapkan, karena Tuhan bicara di sana. Tuhan seringkali bicara lewat kejadian kan, lewat yang kita hadapin kan. Tahu nggak kenapa kok Tuhan bicara lewat kejadian? Karena kita ndablek. Diomongin lewat khotbah, nggak mau dengar. Diomongin lewat nonton media sosial, ini pendeta kok nemplak saya, ini pernah ngalamin kayak gitu. Ini kok ngomong kayak buat saya ini kayaknya nih. Dengerin khotbah di gereja masih tetep ngeyel. Karena dableknya kita seringkali Tuhan benturin, jeder. Kadang masih dablek loh. Kayaknya nurut semua di sini nih. Saya ini diomongin istri saya, jaga kesehatan, jangan begadang. Enggak kok, aku sehat kok. Teman-teman di Surabaya peringatin, Bapak meski istirahat, jaga. Enggak, aku masih sehat kok. Makan dijaga, nah masih oke lah. Badan saya gemuk sekali, gemoy sekali itu, tembem perut kemana-mana, pecetotan. Sekarang kan kelihatan lebih langsing. Baju ukuran gede sekali, XL, sekarang XL. Diomongin dablek. Tipe saya ini tipe dablek. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba bangun tidur, aku kesemutan ini aneh. Kok aku lemes ini, pusing. Dicek tekanan darah berapa waktu itu? 170. Terus ada pengentalan darah. Akhirnya MRI ke rumah sakit. Ternyata ada penyumbatan di otak. Wah, bahaya ini, nyangkut nyawa ini. Karena ndablek, diomongin istri nggak nurut. Akhirnya dokter, kita punya anak rohani dokter di Surabaya, telepon, Pastor harus begini, harus jaga pola makan. Jagalah pola makan. Sekarang jam 10, jam 9 kadang saya udah tidur. Jaga kesehatan. Karena apa? Udah dibenturin tadi. Kalau saya jalan terus, nggak nurut, kira-kira apa? Mati muda nggak? Bapak Ibu nggak dengerin khotbah saya loh. Saya udah lewat loh, pastinya. Istri saya jadi janda, kan kasihan. Janda muda lagi ya kan, nggak kasihan ya kan. Makanya saya jaga kesehatan, saya jaga pola hidup saya. Kadang Tuhan karena sayang sama kita, terus kita tetap ngotot, maunya sendiri benturin, ceder. Lebih baik kan kita nurut kan, daripada dibenturin kan. Kalau Tuhan sudah ngomong lewat kejadian, artinya kita terlalu ndablek. Lebih baik nurut, ngikutin apa yang Tuhan mau. Tadi dibilangin kan, Tuhan gembala aku kan, takkan kekurangan aku. Gembala, Tuhan suruh ke kanan, kita ikut ke kanan. Tuhan ke kiri, suruh kita ikut ke kiri. Nah, Tuhan ke kanan, kita ke kiri, dimakan serigala, babak belur hidup kita. Kita akan ketemu trouble, kita ketemu masalah. Kan saya sudah sering kali ngomong, coba kita flashback ke belakang. Pernah ribut sama orang kan? Kalian kayaknya nggak pernah ribut ya, damai sejahtera terus ya. Pernah konflik sama suami nggak? Pernah. Kita konflik ngotot-ngototan sama suami gara-gara apa? Karena kita merasa paling benar sejagat raya dan suami salah kan? Benar apa enggak? Ujungnya apa? Enak enggak? Tidur sejahtera apa gelisah? Gelisah. Dikasih duit atau nggak dikasih duit sama suamimu? Nggak bakalan. Karena apa? Karena kita merasa benar sendiri. Kan lebih baik kita ngalah toh. Tapi ngalah kan harga diri, Pak. Aku merasa terinjak-injak loh. Kita punya Tuhan kok.
Tuhan yang akan bela kita. Kadang persoalannya itu tadi kan dikatakan persoalan kita itu di area jiwa kita itu. Perasaan, pikiran, kehendak kita. Ini kan nggak mau direndahkan orang lain kan maunya. Maunya kan selalu di atas rata-rata. Apalagi perempuan-perempuan ini susah banget minta maaf. Di media sosial seperti itu, tapi di sini nggak ada ini. Hatimu lembut semua. Amin. Amin. Ibu-ibu yang luar biasa ini. Kalau suruh minta maaf tuh kadang muter-muter. Enggak, ini situ, ini itu. Padahal iya aku salah, kan kelar ya kan. Ya itu memang perempuan diciptakan seperti itu, kita laki-laki udah mengerti lah. Kita kan harus menaklukkan ini kan, hati kita ini kan, untuk ngikutin Tuhan kan, supaya kita nggak babak belur kan. Semakin kita ngelawan apa yang Tuhan mau, babak belur loh hidup kita. Apalagi kita konflik sama orang, merendahkan diri aja lah. Iya aku salah, kelar kan. Bener kan? Tapi kan daging tak enak aja, aku yang bener kok. Apa itu? Apalagi kita laki-laki ini kalau nyetir di jalan dan nyantai-nyantai diklaksoni di belakang, tatet. Wah ini mau nih opo ya. Dulu masih muda, wow, saya mah anti ngalah. Tapi dengan berjalannya waktu di proses Tuhan, ya udahlah ngalah. Mungkin dia lagi kebelet pingin kencing, atau istrinya lagi hamil mau dioperasi, oke lah. Akhirnya kita ngalah. Dan dibutuhkan hati yang mau dibentuk loh untuk ngalah itu. Untuk minta maaf itu kan tidak mudah kan. Tuhan itu tuntun supaya apa? Kita ngikutin Dia, supaya hidup kita itu makmur dan sejahtera. Kalau kita ngikut Dia, tahu nggak apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan berjanji berikan kemenangan di hadapan para lawan kita. Tapi kita harus belajar rendah hati. Kebanyakan manusia itu nggak suka merendahkan diri. Sukanya dipuji, dihormatin. Itu memang kebutuhan manusia itu, dihormatin, dihargai, diwongke. Dihormatin itu kan kebutuhan. Para ibu-ibu itu kan pingin disayangin ini suamimu kan rata-rata ini. Yang punya suami loh, kalau yang janda-janda nggak perlu disayangin tetangga loh ya. Disayangin Tuhan Yesus ya. Tapi kita kan pingin dihormatin ya. Kalau orang hormatin kita kan rasanya enak toh. Bahasa Jawanya diwongke, ditempatkan di posisi yang tepat. Nah kita dihormatin, dihargain. Oh iya bu, gimana bu, enak toh. Daripada cuakin, males kan. Kebutuhan orang itu dihormatin, dihargai. Dan Tuhan mau bawa kita ke sana kalau kita mau belajar merendahkan diri kita. Ngalah. Kalau Alkitab katakan, aku akan menyediakan hidangan di hadapan para lawanmu. Orang yang ngejek, orang yang menghina, orang yang ngeselin, orang yang benceno akan melihat kita ini disertain Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Amin. Enjoy, relax ya kan? Hidup kan? Yang lebih powerful lagi perhatikan ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Enak nggak kalau hidup kita kemana-mana ada kebajikan? Orang sayang sama kita. Kita dapat favor of man dan favor of God. Dapat kemurahan dari Tuhan dan kemurahan dari manusia. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Kita kemanapun bisa diberkati Tuhan, dan orang bisa diberkati melalui hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu bencekno, ngeselin, kelakuanmu buruk dan jelek. Orang ngeliat dari jauh, males. Jangan deket-deket dia. Nyelekit, ngomongnya nyelekit. Orang mau bergaul sama kita nggak? Tapi kalau kita ini baik, murah hati, pengertian, sabar, tahu menghormatin orang, tahu tepo seliro, bahasa Jawanya itu tepo, tepak, seliro, menempatkan diri dengan tepat. Kita bergaul dengan orang yang lebih tua, bagaimana menghormati orang lebih tua, bagaimana bergaul dengan orang yang lebih muda, tahu menempatkan posisi yang tepat. Bergaul dengan orang yang punya jabatan tinggi, kita tahu menempatkan diri. Orang yang sekalipun status sosialnya rendah, kita tahu bisa menempatkan diri, nggak merendahkan, tetap menghormatin. Apa yang terjadi? Kita disayangin orang, dikasihin orang hormatin kita nggak? Tahu nggak kenapa orang nggak hormatin kita? Karena kita tidak bisa memposisikan diri dengan tepat. Kita selalu pingin dihormatin, tapi kita nggak pernah menghormatin orang lain. Bagaimana kebajikan dan kemurahan mengikutin kita? Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Tuhan mau kita diberkati. Tahu nggak caranya Tuhan memberkatin kita? Selalu melalui orang lain. Kita nggak bisa pilih orang itu. Kita nggak bisa tentukan orang itu. Dan Tuhan selalu
pakai orang-orang di sekitar hidup kita itu memberkatin kita. Bagian kita kan berbuat baik sama semua orang kan. Tahu menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia kan. Terus padahal Tuhan sudah pilih seseorang untuk memberkatin kita, tapi kita isinya pikiran jelek, negatif, ngomel-ngomel gerutu. Itu orang bisa batal, males loh ngelihat kita. Tuhan Allah Maha Perkasa. Tuhan sanggup buat mujizat. Tuhan bisa sanggup ubah mimbar ini jadi emas, bangkumu jadi berlian. Tuhan sanggup. Tapi caranya Tuhan memberkati kan nggak seperti itu. Caranya Tuhan memberkati melalui apa yang kita kerjakan lewat tangan kita kan. Nanti kita dikoneksi dengan orang. Ibu dokter dulu dikirim pasien dan pasien itu jadi berkat kan buat ibu kan. Tapi kalau kuat tuh sama pasien, males lah itu dokternya galak ya, kayak beruang keliangan. Tapi karena senyum manis diberkati nggak? Semua yang kita miliki ini di dalam diri kita ini, kalau kita kerjakan segala sesuatu dengan tepat, kita lakukan yang terbaik, itu bisa jadi pintu di mana Tuhan berkatin kita loh. Dan Tuhan bisa koneksi kita dengan orang-orang yang kita nggak pernah ketemu. Saya juga dikoneksi dengan Ibu Nini, dulu nggak pernah kenal, gara-gara di parkiran jadi kenal, jadi hubungan baik sampai hari ini. Dikoneksi dengan ibu-ibu semua di tempat ini. Kadang kita juga akan dikoneksi dengan orang-orang yang unpredictable, yang kita nggak bisa duga. Dan ternyata orang itu bisa dipakai Tuhan. Waktu dulu saya ngalami kondisi susah itu, dikirim om-om yang baik, itu seperti malaikat yang nolong kita loh, dalam waktu kondisi krisis loh. Dulunya nggak kenal, tapi kita bangun hubungan. Kita ini harus bangun hubungan dengan semua orang dengan baik. Kadang kita nggak pernah bisa tentukan orang mana yang dipakai Tuhan untuk tolong kita. Kita nggak bisa tentukan siapa itu orang. Tapi seringkali kita waktu ngalami kondisi kesesakan, kita coba pakai kekuatan kita. Ini orang ini pasti tolong nih. Ternyata enggak kan? Pernah ngalami seperti itu? Pernah mengharapkan orang lain untuk menolong kita, ternyata orang itu nggak tolong. Tapi justru orang yang nggak kita harapkan dipakai Tuhan tolong kita. Itu loh caranya Tuhan supaya ngapain? Kita itu bisa menempatkan diri dengan baik. Kalau kita bisa menempatkan diri kita dengan baik, dimanapun, sama siapapun, ujungnya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita itu bukan langsung dari surga, melalui orang-orang di sekitar hidup kita. Ada divine connection, dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Itu yang akan bikin breakthrough dan terobosan. Caranya Tuhan itu seperti itu. Makanya hidup kita harus berubah. Perhatikan ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tujuan kekalnya kita akan memerintah bersama Kristus. Di bumi diberkati, sehat, disayangin orang, disayangin Tuhan. Di ujungnya kita akan tinggal bersama Tuhan. Bahagia nggak jadi orang Kristen? Amin. Tuhan harus menjadi pemimpin kita, yang ngontrol mengendalikan hidup kita. Tahu nggak kenapa Tuhan mau mengontrol dan memenuhi hidup kita setiap hari? Tahu nggak kenapa Tuhan nggak ingin ada sesuatu yang menguasai diri kita, termasuk ego, hawa nafsu, keinginan, emosi, amarah. Kalau orang dikuasai emosi dan amarah, dia dikuasai dengan dirinya sendiri, dia dipenuhi dengan diri sendiri. Tuhan sebenarnya ingin memenuhi kita ini dengan pribadinya, sehingga apa yang kita sentuh, Tuhan campur tangan di dalamnya dan Tuhan bikin berhasil. Kita berdoa untuk orang-orang di jamaah Tuhan. Kita ngomong, Tuhan ngomong lewat lidah bibir kita, dan orang diberkati melalui lidah bibir kita. Tuhan mau memenuhi kita. Tuhan harus jadi satu-satunya yang memerintah, mengontrol, mengendalikan, berkuasa dalam diri kita. Supaya apa? Semua yang kita kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dan itu dimulai dengan ngikutin pemimpin, dia sebagai gembala yang menuntun hidup kita. Kita nggak bisa jalan di luar firman. Kita ngambil keputusan di luar firman, trouble dan masalah. Nah, untuk kesana perlu namanya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Amin. Diberkati. Bangkit berdiri sama-sama. Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang materaikan dengan darah anak domba Allah. Tuhan, biar firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah, dipulihkan, dilawat, diubahkan. Berkati umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus.
Buka tanganmu dua-dua dan hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Berikan kesehatan, damai sejahtera, umur panjang, cukupin semua kebutuhannya, hiburkan semua luka dalam batinnya. Tuhan beracara dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan urapi, proteksi, jagain, lindungi mulai hari ini. Kami percaya keluarganya diberkati, suaminya, anaknya, cucunya, mantunya diberkatin Tuhan semuanya. Kami percaya sepanjang sisa umur hidup kami diproteksi, dijagain Tuhan, dijamin oleh Tuhan sendiri, dipelihara Tuhan, dikirim orang-orang yang sayang sama kami, orang-orang yang peduli dengan kami, orang-orang yang mengasihi kami. Berkat-Mu berkelimpahan Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Sebelum kami pulang Tuhan, berkati umat-Mu, berkati umat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Sebentar lagi kami mau makan perjamuan kasih ini Tuhan. Kuduskan, sucikan dengan darah-Mu. Dalam nama Yesus, anugerah dan kemuliaan Tuhan melimpah-limpah.